perempuan yang wajahnya berbekas luka ini, yang duduk di kursi roda bernama Xiao Mei, saat ini sedang dipaksa menikah oleh keluarganya. Sedangkan tunangannya adalah seorang pria yang sudah beristri. Menikah denganku ya? Ingin kau melahirkan anak laki-laki untukku? Aku sudah menikah dengan istriku selama 3 tahun. Tapi perutnya belum juga berisi. Tapi keluarga Zhao sangat besar dan kaya raya. Bagaimana mungkin aku, Zhao Gao, tidak memiliki keturunan? Xiao Mei mendengar perkataan pria itu. Dengan tak percaya ia mempertanyakan kakeknya. Namun kakeknya demi kejayaan keluarga meminta Xiao Mei untuk setuju. Jadi kalian ingin menjualku seperti binatang? Untuk melahirkan anak bagi orang brengsek ini, Xiao Mei yang tak ingin menyerah, tidak hanya tidak mendapat pengertian dari keluarganya, bahkan dipukul oleh tunangannya sendiri. Cih! Kupikir kau sombong, ya? Bisa melahirkan anak untukku, Zhao Gao. Itu keberuntungan besar bagimu. Saat tunangannya merasa sangat puas, penyelamat Xiao Mei datang tiba-tiba. Mungkin dia tidak tahu berapa banyak wanita yang mengantre untuk melahirkan anak untukku. Siapa yang berani memukul wanita saya? Kau siapa? Wang Jiachu bagaimanapun juga adalah cucu perempuanmu sendiri. Bukannya alat yang kau gunakan untuk bertransaksi. Anak muda, kau berani mengejar aku? Bagaimana pendapat Zunyi? Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas. Hari ini aku akan membawa Li Jing pulang. Berlagak. Anak muda ini mencari kematian. Benarkah? Kau berani memukulku? Apa kau pantas bicara di sini? Lancang. Ini rumah keluarga Wang. Keluarga Wang memukul orang. Hanya bicara baik-baik. Kalian mau mendengarkan? Kenapa kamu belum pergi? Anak muda, berani tidak kau beritahuku namamu? Nanti aku akan menghajarmu. Anak nakal, dengarkan baik-baik. Ini Suming. Suge, namaku Hao. Kalau tidak terima, kita tunggu kamu di sini, ya? Lihat apa? Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Luka di wajah dan kaki Tuan Wang, Li Jing, bisa kuobati. Pergilah. Kakek, jika kau tidak percaya pada keahlian kedokteranku, lebih baik kuperiksa untukmu. Kau mengoceh apa sih? Kakek saya tidak sakit. Panggil orang untuk mengusir mereka. Tunggu dulu. Saya punya rahasia yang sulit diceritakan. Anak-anak muda di rumah tidak mengetahuinya. Anak muda ini ternyata bisa melihatnya. Lebih baik kita dengarkan dulu apa katanya. Kalau begitu, periksa saya. Penyakit apa yang saya derita? Kakek setiap malam mengatakan kepadanya. Kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku? Tentu saja. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan menikahkan Li Jing dengan ayahmu. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Li? Keluarga Wang masih aku yang menentukan. Kakek. Kakak ipar, jika kau membuat kakekku semakin parah, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Kakek. Bagus-bagus formasi. Tuan, sekarang aku bisa membawa Li Jing pulang, ya? Pergi saja. Kakek, apa kau tidak apa-apa? Ayo pergi. Aku akan menyembuhkanmu. Kakek, anak muda itu memukul keluarga Zhao. Begitu saja kau membiarkannya pergi. Bagaimana kita menjelaskannya pada keluarga Zhao? Anak itu mengabaikan wibawa keluarga Wang kita. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Anak itu mengabaikan wibawa keluarga Wang kita. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Kalau begitu, kenapa kau membiarkan dia membawa wanita murahan itu pergi? Bukankah Wang Lijin yang cantik lebih berharga daripada dia sekarang? Kau ternyata tinggal di Istana Agung? Bukankah katanya rumah di sini tidak bisa dibeli bahkan oleh orang kaya sekalipun? Ini rumah teman saya. Tidak ada hubungannya denganku. Kau sebenarnya siapa? Kenapa kau membantuku? 7 tahun yang lalu kaulah yang menyelamatkan aku. Kau berbaringlah dulu. Aku akan mengobati lukamu dulu.
Tahan sedikit saja, HM. Pedang tajam. Karena kaulah yang diperlakukan buruk. Mulai hari ini, aku, Suning, akan melindungimu seumur hidup. Suge pergi ke rumah keluarga Ren adalah. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian datang ke rumah keluargaku dan bertindak semena-mena. Kau tidak mengenalku lagi. Kenapa aku harus mengenalmu? 7 tahun yang lalu, keluarga Su yang kaya raya. Apa? Kau adalah sisa-sisa keluarga Su? Hahaha. Ada jalan menuju surga. Kau tak mau mengambilnya. Neraka tak punya pintu, tapi kau malah menerobos masuk. Kami mencarimu selama 7 tahun, tapi tak menemukanmu. Tak kusangka kau malah menyerahkan diri. Cepat, bawa orang. Bunuh mereka. Ah. 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 Kau. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak berhak tahu identitasku. Kau membunuh keluargaku, 23 orang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup. Dia membunuh seluruh keluargaku, 23 orang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup. Ya, ahao. Kau. Sugren Qianqiu mengatakan bahwa dia disuruh orang. Apalagi yang dia katakan? Bawahan ini tidak mampu. Dia yakin dan menyuruh orang untuk menyelidiki itu. Sayang, ibu berbicara agak kasar. Nanti jangan tersinggung ya, Kalau begitu, akan lebih baik. Bu. Suijing, kau sudah bangun. Bekas luka di wajahmu juga sudah hilang. Semua berkat sayang yang menyembuhkannya. Suami. Kau telah bersamanya. Ini buku nikah kita. Aku tidak setuju kalian bersama. Mengapa? Mengapa? Lihat saja pakaiannya. Di mana kau bekerja? Aku sedang tidak bekerja. Orang tuamu bekerja apa? Orang tuaku sudah meninggal. Orang tuamu bekerja apa? Orang tuaku sudah meninggal. Jadi kamu kaya, ya? Tidak juga, tidak terlalu kaya. Jika kamu tidak punya apa-apa, lalu apa hakmu untuk menikahi putriku? Kau gadis bodoh. Kau dengar? Dia hanya seorang yang miskin. Mengapa kau ingin menikah dengannya? Dengan penampilanmu sekarang. Pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kau harus tahu nilaimu sendiri. Tanpa Suming, aku bukanlah diriku yang sekarang. Aku sudah memutuskan untuk memilihnya. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Sebutkan jumlahnya. Apakah kau bisa memberikannya jika sudah disebut? Berpura-pura menjadi serigala besar di sini? Apakah kau punya 1 juta? Bawalah 1 juta tunai sekarang juga. Wah, aktingnya cukup meyakinkan. Aku ingin melihat. Nanti kalau uangnya tidak bisa dikeluarkan, apa yang akan kau lakukan? Orang itu, Li Jing, hanyalah seorang penipu. Tidak mungkin dia bisa memberimu kebahagiaan. Lebih baik aku kenalkan kau pada Tuan Li. Aku tidak peduli. Aku sudah menentukan pilihan hidupku padanya. Li Jing, dengan penampilanmu sekarang, tidak perlu lagi menjadi orang yang menempel tanpa harga diri. Pernikahanku bisa kukendalikan sendiri. Diam kau, gadis kecil. Adikku sayang, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kau harus menurut. Sudah lama sekali. Bukankah kau meminta orang untuk mengirimkan uang? Uangnya di mana? Ingat tembakan ini. Tolong hargai sedikit, sialan. Dahai,
Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ah, kamu. Kamu mau menikahi putriku, tapi kamu malah memukul orang keluargaku. Dengar sini, jika hari ini kamu tidak memberiku, taruh uangnya di atas meja, ya. Aduh, benar-benar 1 juta ya? Benarkah? Bagus, bagus, bagus. Baik, 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 baik. Semua milikku. Semua milikku. Ada bagianku di dalamnya. Ada apa denganmu? Kau lihat aku untuk apa? Siapa yang tahu apakah uang itu milikmu? Mungkin saja bukan. Kau pinjam dari luar. Adikku sayang. Dengarkan kakakmu sekali ini. Segera kembalikan. Kalau tidak, kau akan menyesal. Aku tidak. Aku dan Suming akan bersama sampai mati. Bagus sekali, bersama sampai mati. Suami, apakah 1 juta itu benar-benar pinjamanmu? Coba tebak. Meskipun itu pinjaman, aku akan berusaha keras untuk membantumu melunasinya. Bodoh, uangnya ini? Ini uang yang berhasil kumpulkan selama beberapa tahun ini. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat 1 juta. Kamu terlalu baik padaku. Kamu istriku. Aku tidak baik padamu. Harus baik pada siapa lagi? Sedang tidak enak badan. Semua gara-gara masalah perusahaan. Masalah apa? 5 tahun lalu keluarga Wang kita dan grup Hong Huang bertaruh. Tapi perusahaan dikelola dengan buruk. Sesuai perjanjian taruhan, kita harus membayar ganti rugi 2 kali lipat kepada mereka. Berapa banyak? 100 juta. Kapan kontraknya berakhir? Tinggal 3 hari lagi. Hari ini kakek menyuruh kita kemari karena hal ini. Sayang, jangan khawatir. Kedepannya, apapun yang terjadi, serahkan padaku. Kakek. Kau Wang Lijing, kau menjadi sangat cantik. Kakinya sudah sembuh juga. Tidak mungkin, aku tidak percaya kau bisa menjadi lebih cantik dariku. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Tubuh Lijing sudah pulih. Itu juga merupakan kabar gembira besar bagi keluarga Wang kita. Terima kasih, kakek. Tapi Lijing, hari ini kita mengadakan rapat keluarga. Bagaimana kamu bisa membawa orang luar ke sini? Kakek, dia bukan orang luar. Aku dan Suming sudah menikah. Omong kosong, Huang Lijin. Kakek saja belum setuju, kamu. Bagaimana bisa menikah diam-diam seperti ini? Karena sekarang kamu sudah pulih. Maka lebih baik segera cerai darinya. Nanti kakek akan mencarikanmu yang lebih baik. Tunjukkanlah nilaimu. Yang menghina dan menindasku. Berani memukulku di rumah keluarga Wang. Kau, Suming, seorang menantu, berani memukul cucu keluarga Wang. Beraninya kau. Cepat berlutut dan minta maaf. Kakek keluarga Wang kalian memiliki hutang 100 juta. Sekarang aku tidak akan membantumu mencari solusi. Untuk apa kau terus menggangguku? Buang-buang waktu. Benar kan? HMPH. Aku akan memperhitungkan ini nanti. Kalau begitu, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa melobi grup Hong Huang? Lalu minta mereka memberi kita waktu 1 tahun lagi untuk mencicil. Kakek, saya rasa kakak Hai yang harus melakukan ini. Dia adalah cucu tertua keluarga Wang, dan juga manajer umum perusahaan. Pergi. Untuk apa? Bukankah aku sudah pernah pergi? Bahkan wajah petingginya pun tak bisa kutemui. Apa yang bisa kulakukan? HMPH. Ini pun tidak bisa. Itu pun tidak bisa. Tidak mungkin aku harus menghancurkan harga diriku. Untuk melindungi grup Huang? Kakek, aku punya ide. Diam. Di keluarga Wang kita, kau tidak berhak bicara. Kau saja yang mengenal orang-orang dari grup Hong Huang. Kau kira kau siapa? Sudah-sudah. Biarkan dia bicara. Yang bisa membiarkan istriku masuk. Ahahaha. Dia? Beberapa tahun ini dia bahkan jarang keluar rumah. Kau mungkin bahkan tidak bisa menemukan gerbang grup Hong Huang. HMPH, lelucon sekali. Mencari perhatian. Sayang, aku memang tidak terlalu mampu.
Kamu bisa. Kau, orang yang tidak berguna ini, juga mendengarnya. Dia sendiri mengakui ketidakmampuannya. Kakek, cepat usir orang ini. Suming, hari ini aku sudah sangat memuliakanmu. Kau pergi saja. Sayang, percayalah padaku. Saya Suming. Tuan Wali Kota, ada apa gerangan perintah Anda? Keluarga Wang berhutang 100 juta kepada grup Hong Wang. Hal ini akan diurus oleh istriku, Li Jing. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tuan Wali Kota, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya. Perhatikan, jangan sampai terlalu berlebihan, mengerti? Lai, karena tidak ada kandidat yang tepat, lebih baik kita biarkan Wang Ning mencobanya. Baik. Baiklah. Jinjing, aku serahkan hal ini padamu. 3 hari kemudian, aku ingin mendengar kabar baik darimu. Kakek benar-benar menyerahkan hal ini padaku. Sayang, kemampuanmu jauh melebihi semua orang di keluarga Wang. Kali ini, biarkan mereka menyaksikan kemampuanmu. Hei Shen. Ibu Wang Li Jing, ya. Saya manajer Song dari perusahaan Hong Huang. Saya ingin bertemu ibu untuk membicarakan sesuatu. Baik. Sayang. Orang dari perusahaan Hong Huang menghubungi saya duluan. Bagus sekali. Sayang, kau memang yang terbaik. Suami, orang dari Huang Huang Group ternyata menghubungi saya. Hebat sekali. Istriku, kau memang yang terbaik. Kakak ipar, ya, yang menelepon itu Wang Lijin dari keluarga Wang. Keluarga Wang berhutang kepada grup kita. Baru saja ketua dewan direksi memberitahu saya. Kamu kenal dia? Aku bukan hanya kenal dia. Itu perempuan jalang. Terakhir kali dia menyuruh orang untuk melukaiku. Hari ini aku datang kepadamu karena ingin kau membantuku membalas dendam. Lalu kau ingin aku membantumu bagaimana? Aku dengar Wang Lijin beberapa hari yang lalu disembuhkan. Wajahnya menjadi lebih cantik. Jadi kupikir. Hahaha. Ya, baiklah. Tapi bagaimanapun juga, saudara kandung sekalipun akan bersaing. Kau mengerti? Hahaha. Bersama-sama, bersama-sama. Tidak. Kakak sepupu, kau duluan, kau duluan. Hahaha. Masuk. Selamat pagi, Manajer Song. Saya Wang Likin. Saya tahu siapa kau, dan saya juga tahu kau datang untuk apa. Bukankah kau hanya ingin memintaku untuk memberi keringanan waktu beberapa hari? Ya, Manajer Song. Mari kita minum dulu anggur ini, baru kita bicara. Manajer Song, saya bisa minum. Minum atau pergi? Minum atau tidak? Kakak, saya mau ke kamar mandi dulu. Manajer Song, saya tidak enak badan. Saya ingin pulang. Urusan penting belum selesai. Bagaimana kamu bisa pergi? Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melakukan apa? Melakukan apa? Tolong. 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 Kau, apa yang telah kau lakukan padaku? Kakak-kakak sudah selesai belum? Ah,
Ada apa, sayang? Suamiku, ini kamu? Aku kepanasan. Cium aku. Sayang, aku tadi kenapa? Kamu tadi dijebak. Mereka, tenang saja, semuanya sudah saya selesaikan. Aku tadi tidak. Sayang, jangan berpikir macam-macam. Tadi tidak terjadi apa-apa. Oh, kau tahu dosamu. Tuan Kota, ada apa? Orang yang kau atur ternyata memberi istriku obat bius. Hamba bersalah, hamba bersalah. Ia masih hidup. Selanjutnya, semuanya bergantung padamu. Terima kasih atas belas kasihan Tuan Kota. Terima kasih atas belas kasihan Tuan Kota. Sayang, tadi kamu telepon siapa? Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita pulang. Jing, putra mahkota Yin, sudah lama sekali pergi. Kenapa belum kembali? Kau benar-benar berharap padanya ya? Kakek mendengar dari Fang Fang bahwa keluargamu, keluarga Wang, mengalami sedikit kesulitan. Ah, bukan kesulitan yang berarti. Sudah kuminta Li Jing untuk menyelesaikannya. Kakek, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu berharap. Bukankah ini Wang Li Jing, orang yang paling cakap di keluarga Wang kita? Bagaimana? Apakah ketua Hong Huang Group sudah bertemu denganmu secara langsung, dan mengabulkan semua permintaanmu? Kakek, maafkan aku. Kek, dengarkan aku. Aku tahu dia tidak punya kemampuan apapun, HMPH. Barang yang tidak berguna. Li Jing, mengapa kau tidak memberitahuku tentang masalah kecil ini? Aku akan membantumu. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Li. Kau berani ya? Berani berbicara seperti itu pada Tuan Muda Li. Tuan Muda Li itu sebenarnya apa sih? Berani-beraninya kau bicara dengan istriku? Suming, kau bajingan. Katakan apa yang kukatakan. Siapa Tuan Muda Li itu sebenarnya? Berani-beraninya kau bicara dengan istriku? Kakek, lihat dia. Brengsek. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Li. Minta maaf. Maka dia semakin tidak pantas. Terbalik. Terbalik. Aduh. His. Manajer Song, kenapa Anda datang sendiri? Manajer Song, ada apa dengan Anda? Saya mengerti. Pasti Wang Lijin tidak berhasil bernegosiasi dengan Anda. Lalu suaminya yang tidak berguna itu memukul Anda, ya? Apakah Anda datang hari ini khusus untuk meminta pertanggungjawaban Wang Lijin? Tenang, Manajer Song. Saya pasti akan membersihkan rumah untuk Anda. Ah. Nama Nona Wang dan Tuan Su pun berani kau celah? Manajer Su, mengapa kau memukulku? Memukulmu memang pantas, mulutmu seperti mulut anjing yang tak bisa mengeluarkan gading. Nona Wang, maafkan saya. Maaf. Sebelumnya aku bodoh sekali. Aku pantas dihukum. Untuk menunjukkan permintaan maaf kami, grup memutuskan untuk membatalkan perjanjian taruhan dengan keluarga Wang. Ya, kalian tidak perlu membayar lagi. Benar, Manajer Song, apa yang Anda katakan ini benar. Ini tidak mungkin. Jika grup Hong Wang tidak meminta kompensasi, bagaimana aku bisa membantu Wang Jing? Bagaimana aku bisa mendapatkan Wang Yuking? Suami, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin mereka takut aku akan membunuh mereka. Bukan itu, memang kami yang salah. Itu tidak ada hubungannya dengan ibu. Kalau begitu,
Kemudian, atas nama keluarga Wang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada grup Hong Huang dan manajer Song atas toleransi mereka. Hahaha, tunggu sebentar. Saya pikir ini pasti penipuan. Suming, apakah kamu mencoba menipuku? Atau Anda mengancam manajer Song? Kalau tidak, mengapa manajer Song begitu takut padamu? Wang Lijing Suming. Apakah kamu memperlakukan kami semua seperti orang bodoh? Jangan bicara omong kosong. Apakah ada tipuan? Sekarang telepon saja ketua dewan direksi grup Hong Feng. Bukankah begitu? Benar, benar, benar. Aku akan menelepon sekarang. Aku pasti akan menelepon. Aku pasti akan menelepon. Rupanya kita terlalu curiga. Hahaha. Tidak perlu minta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Kakek memang. Keluarga Wang kita memang mengelola bisnis dengan buruk, sehingga investasi merugi, dan berhutang kepada orang lain. Kupikir kita tetap harus membayarnya. Kau bicara apa? Cepat tutup mulut. Wang Li meminjam banyak uang darimu, kan? Kalau mau dikembalikan, kembalikan sendiri. Kami tidak akan mengembalikannya. Memang, keluarga Wang kami mengelola bisnis dengan buruk, sehingga investasi merugi, dan berhutang kepada orang lain. Kurasa kita tetap harus mengembalikannya. Kau bicara apa sih? Cepat diam. Wang Li banyak meminjam uang darimu, kan? Kalau mau dikembalikan, kembalikan sendiri padaku. Kami tidak akan mengembalikannya. Yan, aku diam. Nona Wang. Karena Nona tidak puas dengan kontrak ini, batas waktu kompensasinya bisa kita longgarkan. 10 tahun kemudian, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini sudah cukup baik? Kenapa Direktur Utama terlihat takut pada Li Jing? Benarkah? Boleh, tentu saja boleh. Baiklah. Nanti setelah kita kembali, kau yang memesan kontraknya, ya? Baik. Li Jing, kau sudah bertahun-tahun tidak terjun ke dunia bisnis. Jadi banyak hal yang tidak kau mengerti. Oleh karena itu, jangan sampai kau percaya pada orang ini. Pasti ada jebakan di dalamnya. Aku tidak merasa ada jebakan di sini. Wang Li Jing, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Sebuah kesadaran. Aku akan membayarnya untuk kalian. Membayar untuk kami. Kurasa kau punya maksud lain. Apa maksudku? Baiklah, karena kalian begitu tidak tahu diuntung. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan pada keluarga Wang kalian. Tuan Muda Li, jangan marah. Suming, kau bicara omong kosong lagi. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Li. Wang Li Jing, kau juga berlutut. Jangan takut, ada aku. Dalam 10 menit, aku akan membuat kalian menyesali perkataan kalian. Tunggu aku. Beri mereka pelajaran. Keluarga Li, patuhi perintah. Li Jing, kamu masih bengong ngapain? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Li. Lihat saja permintaan maafnya. Sama sekali tidak tulus. Atau, Li Jing, kamu tidur 1 malam saja dengan Tuan Muda Li. Selesai. Tuan Muda Li, bagaimana menurutmu? Aku rasa bisa dipertimbangkan. Wang Dahai, kau brengsek. Kenapa kamu masih keberatan? Tuan Muda Li melirikmu. Adalah keberuntunganmu di kehidupan sebelumnya. Apalagi yang kamu tidak sukai? Li Jing, temani aku 1 malam saja. Kau mimpi. Kakek. Dia bilang aku sedang bermimpi. Bagaimana menurutmu? Semua akan kupatuhi, Tuan Muda Li. Kakek, bagaimana kau bisa seperti ini? Huang Lixing. Karena Hong Huang Group telah menghapus hutang kita. Dan kau bersikeras untuk tetap membayarnya. Maka selesaikan sendiri masalah yang kau buat sendiri. Kalian sekalian, bajingan. Jangan takut, ada aku. Kau ini siapa sebenarnya? Aku, Liong, wanita yang ingin kuperoleh, tidak pernah gagal kuperoleh. Halo, Ayah. Apa? Qi Xiao Xiao sudah membatalkan kontrak dengan kita. Bagaimana bisa? Kau bajingan kecil. Berani-beraninya kau membocorkan informasi padaku.
Katanya kau telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Ayah, aku harus segera kembali. Kau tunggu saja. Kau pukul aku sekali lagi. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesal. Kau tunggu saja. Dan juga kalian, keluarga Wang. Kalian semua tunggu saja. Tuan Muda Li. Kakek, anak muda itu membuat kita bermusuhan dengan keluarga Wang. Dia tidak bisa diampuni begitu saja. Benar sekali, kakek. Orang itu malah membuat kita bermasalah. Huang Lijing bahkan membuat kita harus membayar uang. Jika ketua dewan mengetahui hal ini, bagaimana jika mereka menyalahkan kita? Ah, tolong, ampuni aku kali ini. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin selamanya tidak bisa menjadi laki-laki. Kumohon, Tuan Su, aku salah. Harap maafkan kesalahan hamba. Aku mohon, tolong bermurah hatilah. Bermurah hatilah. Ampuni mereka. Aku selalu berpikir bahwa jika melakukan kesalahan, harus membayar harganya. HMPH, suami, maafkan mereka kali ini saja. Orang yang menganiaya saya tidak akan memaafkannya. Tapi jika menyinggung orang-orang ini, hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar bagi keluarga Wang kita. Baiklah, semua permintaanmu akan kukabulkan. Kalian berdua, berdirilah. Terima kasih, Tuan Muda Su. Terima kasih, aku pasti akan menjadi orang baik mulai sekarang. Aku tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Terima kasih, Tuan Muda Su. Aku juga. Aku tidak akan berani lagi. Ah, baiklah. Setelah 1 jam cabut jarumnya, baru bisa sembuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kan sudah kukatakan, anak muda itu, apa haknya meminta keringanan waktu 10 tahun dari grup Hong Huang? Ternyata kau mengancam Menier Song dengan sedikit keahlian pengobatan tradisionalmu yang murahan itu. Kau bisa mengancam Song Jing? Jangan bilang kau bahkan bisa mengancam ketua dewan direksi grup Hong Huang? Jika ketua dewan direksi kakek mengetahui hal ini, bagaimana jika beliau menghukummu? Wang Liqing. Untuk negosiasi kali ini, aku anggap kau berhasil. Tapi jika nanti grup Hong Huang menuntut pertanggungjawaban, cari jalan keluar sendiri, kenapa harus aku? Sayang, sebenarnya, siapa dia? Sayang, ada apa? Grup Hong Huang tiba-tiba menghapus hutang. Kurasa itu masuk akal. Lagi pula, mereka yang salah duluan. Tapi kau bilang ingin membuat Liong menyesal. Akibatnya, keluarga Liong benar-benar mengalami masalah. Mungkin itu kebetulan. Benarkah kau tidak melakukannya? Sayang, bisakah aku melakukan itu? Ya. Meskipun kau sedikit mengerti pengobatan, tapi bagaimana Hong Huang Kipao dan Li Jie bisa menurutmu? Kenapa kalian baru pulang? Ada apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakek pikirkan. Tidak dihukum malah dipromosikan menjadi wakil direktur. Kau diberi bonus. Kau dengar? Ini bonus dari kakek untukku. Kau juga dipromosikan. Ya, benar-benar tidak menyangka. Ini pertama kalinya aku menerima bonus. Malam ini aku traktir kamu makan malam. Baiklah. Bonus, ya. Wakil manajer umum. Apa aku tidak salah dengar? Ibu Li Jing. Lihat aku, lihat aku. Aduh. Banyak sekali uang ini. Aduh bagus-bagus. Ibu simpannya. Ya, ibu. Tadinya aku ingin mengajakmu makan. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Sayang, kamu kekurangan uang? Kok kekurangan? Dulu kakiku tidak nyaman. Meskipun bekerja di perusahaan. Tapi gajiku sedikit sekali. Sayang, kartu ini ada sedikit uang. Lebih baik kamu pakai dulu saja. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ya, memang tidak banyak. Ambil saja dulu. Baiklah,
Kalau begitu akan kuterima dulu untukmu, ya. Tuan Mudali, maafkan aku. Aku terlambat. Wang Dahai, kapan kau akan mengembalikan uangku? Tuan Mudali ini, bisakah kau memberi keringanan beberapa hari? Memberi keringanan. Baiklah. Aku dipermalukan di keluarga Wang kalian. Bantulah aku melakukan sesuatu. Maka aku akan memberi keringanan beberapa hari kepadamu. Bagaimana? Kau tidak setuju? Setuju? Aku setuju. Tuan Mudali, ada apa? Silakan perintahkan. Kudengar ayah Wang Lijin menyukai batu mulia. Aku kebetulan punya satu set itu. Jadi seperti ini. Tuan Mudali memang cerdas. Kudengar ayah Wang Lijin menyukai lukisan terkenal. Aku kebetulan punya satu lukisan seperti itu. Jadi seperti ini. Kebanyakan barang di mobil ayah palsu, kan? Ada urusan apa Wang Dahai menyuruhmu ke sini? Dia bilang menemukan lukisan asli di sini. Dia ragu-ragu. Jadi dia memintaku untuk melihatnya. Apa dia sebaik itu? Ah, lihat saja. Katanya di sini. Kalian berdua kenapa juga datang? Aku takut ada yang menipu ayahku. Apakah kau bilang ini benar-benar kitab suci Tangin? Sepertinya. Cap ini, aku ingat. Seharusnya tidak bisa. Bicara pelan-pelan. Takut didengar bos, nanti harganya dinaikkan. Lihat otakku ini. Lukisan ini berapa harganya? 20.000? Apa 20.000? Kenapa kau tidak merampok saja? 40.000. Mau beli atau tidak terserah kau. Kau. Ayo, Pak, kita jangan bertengkar dengannya. Tidak menarik. Tangin juga merupakan hadiah besar yang terkenal. Kata-katanya itu setidaknya bernilai puluhan juta. Untung besar. Memang begitu katanya. Tapi aku mana punya uang sebanyak itu. Yijing, beri aku sedikit uang. Suami, kamu mengerti lukisan? Lukisan lain aku tidak mengerti. Lukisan ini aku mengerti. Lalu, lukisan ini asli? Lukisan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan lukisan aslinya. Maksudmu lukisan ini palsu? Ayah, Suming bilang lukisan ini palsu. Kalau palsu, kita jangan beli. Kalian berani bilang aku menjual barang palsu? Pergi. 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 Aku tidak mau menjualnya lagi. Rekomendasi Suming dan Wang Li. Kalian mengerti apa yang kukatakan? Dia begitu berani bicara seenaknya. Paman sangat bijaksana. Kalimat itu benar adanya. Maka itu pasti benar. Kau masih berani meragukan penilaian paman? Benar, kalian hanya takut mengeluarkan uang, tidak berbakti. Sudah kubilang sebelumnya ya, membeli milikku juga boleh. Sekarang harganya naik 60.000. Gimana ini? Tanya orang gak berguna itu ngapain? Cepat bayar. Kakek, feelingku lumayan bagus kan? Hahaha. Kakak, ada apa? Tertawa bahagia sekali. Aku punya kabar baik untuk kalian. Aku berhasil mendapatkan lukisan asli karya Tangin. Benarkah? Kau membeli lukisan asli karya Tangin? Apa kau tidak tahu bahwa keluarga kita sedang kekurangan uang sekarang? Uang itu lebih baik daripada uang ayah yang tidak banyak. HMPH, lucu sekali. Asli lukisan karya Singin, harganya minimal puluhan juta. Kamu tidak mengeluarkan uang. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan barang berharga? Kakek benar-benar memiliki mata yang tajam. Mendapatkannya dari pasar barang antik. Kalau begitu, tunjukkan lukisan asli itu pada kakek. Begini, lihatlah. Sepertinya Zenji ya.
Kali ini kau melakukannya dengan baik. Hahaha, kata-kata ini meskipun sama sekali tidak ku mengerti. Tapi kata-kata ini terdengar nyaman. Sungguh menyenangkan untuk dilihat. Hahaha kakek. Perusahaan kita akhir-akhir ini bukannya kekurangan uang ya? Bagaimana kalau kita jual saja lukisan asli Tang Yin ini? Untuk membantu perusahaan. Itu tidak boleh dilakukan. Asli ini masih ingin aku nikmati sendiri pelan-pelan. Kurasa begitu, kakek. Cepat cari rumah lelang dan jual bunga ini. Baik, kakek. Apa kau tidak ingin berkontribusi untuk keluarga? Aku tidak apa-apa. Setelah bunga terjual, aku akan memberimu bagianku. Li Jing. Saya dengar paman melaporkan telah mendapatkan lukisan asli Tang Yin. Keberuntungannya luar biasa ya. Ah, Tuan Muda Li, Anda terlalu memuji. Hanya keberuntungan saja. Lukisan asli Tang Yin milik paman itu paling tidak bernilai puluhan juta. Anda akan kaya raya nih. Selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih. Suami, aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa gelisah. Istriku, ada apa? Melihat kepribadian Wang Dahai. Jika bertemu barang bagus, bahkan jika dia bertengkar dengan ayahku, dia akan berusaha mendapatkannya sendiri. Tetapi dia memberikannya kepada ayahku. Tidakkah kau rasa itu aneh? Memang aneh. Para hadirin, selanjutnya benda koleksi ini sangat luar biasa. Dan juga merupakan benda koleksi terakhir dalam lelang kali ini. Lukisan asli Tang Yin. Harga awal 10 juta. Setiap penambahan harga tidak kurang dari 100.000. Sekarang mulai 11 juta. 12 juta. 20 juta, 21 juta. 22 juta. 50 juta. 50 juta, tiba-tiba menawar 50 juta. Menawar 50 juta. Masih ada yang mau menawar 50 juta. Luar biasa. 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Muda Li. Hahaha, 50 juta. 50 juta. Hahaha. Pak Manayer, saya telah menghabiskan 50 juta untuk lukisan asli Tang Yin ini. Tidak bisa kau katakan itu asli. Itu memang asli. Saya membawa seorang ahli untuk menanganinya. Tidak ada masalah dengan penilaiannya, kan? Tuan Muda Li, lukisan ini sudah lama diidentifikasi oleh Hai Mahang. Kenapa kau masih melakukan identifikasi? Suami Lin. Apalagi yang ingin dia lakukan? Jangan takut, benar atau salah. Aku tidak akan membiarkannya membuat masalah. Ya, Tuan Muda Li. Lukisan yang Bapak beli seharga 50 juta itu. Harusnya Bapak pertahankan saja. Hei. Ini, kata-kata ini palsu. Palsu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin palsu? Bukankah dikatakan sudah diautentikasi? Setiap barang antik telah diautentikasi. Kau terlalu cepat. Tidak mungkin. Ini barang antik Tang Yin langka yang kubeli dengan harga mahal. Bagaimana mungkin palsu? Paman, jangan dulu emosi. Dengarkan dulu apa kata ahli pedang. HMPH, apa katanya? Lihat saja. Hei, kau melakukan apa? Kau merusak lukisanku. Kau harus menggantinya. Benar sekali. Lukisan ini nilainya 50 juta. Lihat ini apa? Lihat ini apa? Sudah lihat dengan jelas? Ya ampun, ini tali nilon. Apa itu tali nilon? Pak D, tali nilon adalah tali yang terbuat dari nilon. Ini baru ada di zaman modern. Lalu bagaimana, Pak D? Siapa Tang Yin itu? Dari dinasti apa dia? Lukisanmu ini di kanvas nilon, bisa jadi lukisan asli Tang Yin? Bagaimana bisa seperti ini? Ini. Aku tidak percaya. Wang Lijing, ayahmu menipuku dengan kebohongan ini sebesar 50 juta. Bagaimana ini harus dilakukan? Uang itu akan kuberikan kembali padamu, bagaimana?
HMPH. Kembalikan uangnya. Pikirannya memang cepat sekali. Ayahmu melakukan penipuan. Ini bisa membuatmu dipenjara. Tanpa kamu, Li Jing. Benar, lukisan yang kau pegang itu memang palsu. Akui saja. Aku belum selesai bicara, karena barang ini sangat berharga. Untuk berjaga-jaga, yang aku tunjukkan hari ini hanyalah contohnya saja. Baiklah, kalau begitu tunjukkan yang asli padaku. Baiklah, barang aslinya akan segera dikirim. Ahao, bawakan bunganya. Lucu sekali, kau mengira? Kau bocah ini, bahkan keluarga Wang saja tidak memiliki lukisan asli Tang Yin. Apa kau punya? Suami, percayalah padaku, aku bisa menyelesaikannya. Suming, kata-kata itu darimu sendiri, ya? Kalau begitu, urusan ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku pergi dulu. Hei, ayah, Wang Li Jing, ayahmu boleh pergi, tapi kalian tidak boleh pergi kecuali kau bersamaku. Bagaimana? Tamparan Liong yang terakhir belum cukup, ya? Kau. Apa maumu? Li Gongzi, orang kampung seperti itu. Semakin kau menggubrisnya, dia akan semakin bersemangat. Tunggu sampai dia kehabisan tenaga dalam. Kita akan mengurusnya perlahan-lahan. Pesan dari kakak Su sudah sampai. Pesan kakak Su sudah sampai. Tuan Jin Bao, tolong periksa keasliannya. Oh, apa yang perlu diperiksa? Hanya dengan kemampuanmu, kau berani mengeluarkan lukisan asli Tang Yin? Tidak perlu dilihat, ini pasti palsu. Itu lukisan asli Tang Yin, meskipun kalian menjual seluruh keluarga Wang pun tidak akan mampu membelinya. Apalagi kau yang mendapatkannya. Sampah. HMPH. Lukisan asli Tang Yin, meskipun kalian menjual seluruh keluarga Wang pun tidak akan mampu membelinya. Apalagi kau yang mendapatkannya. Sampah. HMPH. Aduh, benar-benar asli. Ini benar-benar. Rencana Tang Yin. Benar-benar. Benar, adik kecil. Lukisan ini, bisakah kau berikan padaku? Berapapun harganya, aku bersedia membayarnya. Kumohon, adik kecil, ya, biarkan aku bicara. Apa katamu? Kau orang tua usil. Kau berani menjijikan aku, ya? Tuan Muda Li, jangan bicara seperti itu. Aku adalah ahli penilai. Melihat karya asli Tang Yin, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Jadi, maafkan aku. Kenapa aku yang tidak benar? Bahkan sampai berkelahi. Kau bocah, kukatakan lukisan ini palsu. Dia memang palsu. Siapapun tidak akan berhasil. Hanya kau? Tidak bisa, kan? Orang-orang, jangan berteriak. Dua orang itu masih tergeletak di luar sana. Hai, Meneerli. Aku rasa kita anggap saja kejadian hari ini sudah selesai. Ya, Tuan Muda Li. Orang bijak tak mau rugi di depan mata. Kalian berdua banyak bicara. Perkara kecil seperti ini saja tidak bisa diurus. Tuan Muda Li. Apa yang kau suruh aku lakukan? Sudah kulakukan semua. Ya, Tuan Muda Li, semua yang harus kulakukan sudah kulakukan. Kalau bukan karena dia mengeluarkan jarum. Tuan Muda Li, perintahkan mereka untuk mengatakan apa yang telah kau suruh mereka lakukan agar semua orang mendengarnya. Kau urus saja urusanmu sendiri. Jika kau tidak mengatakannya, aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Orang yang tidak berguna, hanya bisa membuat masalah. Baiklah, aku akui bahwa aku yang merencanakan untuk menjebak ayah mertuamu. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Satu telepon darimu sudah cukup. Baiklah. Mengira hanya dengan satu panggilan telepon bisa menaklukkan saya. Menaklukkan seluruh keluarga Li, ini kan keluarga Ning yang besar. Siapa yang tidak tahu betapa hebatnya keluarga Li? Siapa yang tidak tahu betapa hebatnya Tuan Muda Li? Anak muda ini sok tahu. Cepat atau lambat akan membawa malapetaka bagi keluarga Wang kita. Wang Li Jing, jika kau masih punya sedikit hati nurani, segera cerai dari anak itu. Putuskan hubungan, agar keluarga kita tidak terkena imbasnya. Dasima, tolong bantu aku selesaikan urusan dengan seseorang. Bagaimana bisa di dunia ini ada hal yang bahkan kekuatanmu pun tak mampu urus? Hanya orang kecil saja. Aku takut tanganku akan kotor. Kalau begitu, biarkan aku yang bertindak. Lalu bagaimana jika aku sampai kotor tangan? Baiklah, Tuan. Siapa orang kanannya? Liong dari keluarga Li di Ningjiang. Nah, di mana orang-orangmu? Akan sampai dalam setengah jam lagi, HMPH. Sayang, ayo kita pergi. Mau kemana?
Mencari kakek? Mengapa Wang Dahai? Orang lain membulimu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nak, kau pikir dengan pergi ke kakek untuk mengadu, kakek akan membantumu? Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Berhenti. Tunggu aku. Halo, ayah. Kau sudah melakukan apa lagi? Kau telah mendatangkan musuh yang sangat kuat bagi keluarga kita. Ayah, bagaimana? Keluarga kita telah ditemukan. Selesai. Semua sudah berakhir. Ayah, bagaimana mungkin? Keluarga Li kami. Diam kau. Anak durhaka, pergi kau. Kalau tidak, kubunuh kau. Terlambat. Semua sudah terlambat. Suami saya, Li Jia, diblokir. Itu perbuatanmu. Kau kira aku mampu? Benar juga. Keluarga Li termasuk keluarga berpengaruh di seluruh Ningjiang. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Tapi siapa yang akan tiba-tiba menyerang keluarga Li? Siapapun itu, dia tidak akan pernah bisa mengganggu kamu lagi. Kau pasti sudah tahu tentang kejadian di lelang yang dilakukan kakek, kan? Benar. Kalau begitu, aku bertanya padamu. Urusan keluarga Li. Apakah urusan keluarga Li itu kau yang menyuruh orang untuk melakukannya? Menurutmu bagaimana? Kakek Wang Dahai bekerja sama dengan Liong untuk merencanakan jebakan terhadap ayah mertuaku. Bagaimana pendapatmu? Suming, janganlah terlalu sombong. Urutkan saja urusanmu sendiri. Baiklah, baiklah. Saya sudah memutuskan. Semua jabatan Dahai sekarang dipegang oleh Li Jing. Kau puas? Kakek memang adil. Saya sangat puas. Kakek, apakah saya cocok menjadi general manager? Li Jing, kamu sangat cocok. Jangan menolak. Kakek, dasar apa? Memberikan posisi direktur kepadanya? Meskipun Haida dipecat. Posisi direktur itu seharusnya diberikan kepadaku. Hanya karena kamu orang yang tidak berpendidikan dan tidak berguna. Kau diangkat menjadi direktur. Apa kau tidak takut keluarga Wang akan bangkrut? Takdir, apa yang kau omongkan omong kosong? Pergi. Baiklah, baiklah. Ambil. Hehehe, menantu yang baik. Lukisan asli Tang Yin. Cepat, berikan padaku untuk kulihat. Ayah, bunga ini aku pinjam dari temanku. Nanti harus aku kembalikan. Bunga yang ini aku beli pakai uangku. Harus kau berikan padaku. Ayah, bunga inilah yang benar-benar kamu beli pakai uangmu. Kamu sengaja, kan? Ayah, Anda salah bicara. Itu milik orang lain. Apa aku harus merebutnya kembali? Kau ini orang tidak berguna. Kenapa kau tidak meminta padaku saja? Kalau ayah sudah bilang begitu, maka aku akan memberikan barang pusaka itu kepada Li Jing. Suami Li Jing, cepat kembalikan ke temanmu. Barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak bisa menerimanya? Kau harus memberikannya padaku. Maka aku semakin tidak bisa menerimanya. Kau. Bagaimana aku bisa membesarkanmu? Anak boros, kau. Kau membuatku sangat marah. Kakek, ini sudah setengah bulan yang lalu. Apakah kau pernah melihat Wang Lijing menghasilkan prestasi apapun? Dia benar-benar tidak cocok menjadi manajer umum. Dia tidak cocok. Kau cocok, aku tahu. Dibandingkan dengan kakek, aku belum cukup pantas. Tapi aku juga tidak lebih buruk darinya. Lagi pula, kakek, akulah cucu kandungmu. Dia, seorang perempuan yang sudah menikah. Setiap hari selain membuatmu kesal, apalagi yang bisa dia lakukan? Benar juga. Cucunya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Apalagi dia sudah menikah. Kakek, kalau begitu panggil dia kemari. Pecat dia dari jabatannya. Baiklah, hari ini aku akan menuruti permintaanmu. Tapi kau harus menunjukkan kemampuanmu. Jangan lagi memberi kesempatan kepada orang lain. Kakek tenang saja. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Kakek, mengapa kau buru-buru memanggilku kemari? Ada apa? Jingli.
Kau sudah menjabat sebagai General Manager selama setengah bulan. Ceritakan padaku, bagaimana perkembangan bisnis perusahaan? Aku masih familiarisasi. Perusahaan keluarga sendiri. Kau masih butuh waktu lama untuk familiarisasi? Aku begitu mempercayaimu. Memberikan perusahaan kepadamu. Inikah balasanmu padaku? Kupikir, jabatan direkturmu sebaiknya dicopot saja. Kakek, beri aku kesempatan sekali lagi. Kau bahkan tidak mendengarkan ucapanku, ya? Jabatan direktur itu kuberikan kepadamu. Sekarang aku mengambilnya kembali. Itu adalah hal yang wajar. Kakek, aku tidak terima. Huang Lijing, semuanya yang kau miliki adalah pemberian kakek. Perusahaan ini pun milik kakek. Perkataan kakek adalah mutlak. Kau tidak hanya membantah, tapi juga berani melawan kakek. Orang sepertimu, kakek, tidak pantas berada di keluarga Wang kita. Huang Lijing, semuanya yang kau miliki adalah pemberian kakek. Perusahaan juga milik kakek. Kakek berkata satu, tidak dua. Kau tidak hanya membantah, tapi juga berani melawan kakek. Orang seperti kakek tidak pantas tinggal di rumah kita. Kau dengar tidak? Kalau berani membantahku lagi, jangan salahkan kakek. Kakek, aku benar-benar tidak terima. Brengsek. Apakah kau memaksaku untuk mengusirmu dari rumah? Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhinya. Mulai hari ini, kau, Wang Lijun, bukan lagi anak keluarga Wang. Kakek, pergi. Apakah aku benar-benar salah? Sayang, kamu tidak salah. Mereka yang salah. Brengsek. Beraninya kau. Kau berani mengatakan kakek salah? Kubilang padamu, di keluarga Wang kami, kakek adalah segalanya. Kakek tidak mungkin melakukan kesalahan apapun. Kalian berdua sudah mendengarkan? Setelah mengerti, keluar semua dari sini. Bagus. Kalian berani-beraninya membuli istriku. Aku akan membuat kalian menyesal. HMPH. Hanya berbekal dirimu. Sayang, ayo kita pergi. Lebih baik kita tidak tinggal di sini. Ingat kata-kataku, kalian pasti akan menyesal. Kau bocah berani mengancamku, HMPH. Hanya omong kosong saja. Jangan pedulikan. Cangkir kosong. Ayo minum. Selamat untuk Tuan Wang, kembali ke posisi Direktur Utama Wangshi. Tidak perlu. Posisi ini memang seharusnya milikku, HMPH. Tuan Wang. Orang terkaya datang. Kau bilang orang terkaya. Orang terkaya mana? Merebut paksa orang terkaya. HMPH. Pesta perayaan pelantikan saya, Wang Dahai. Orang terkaya itu benar-benar datang sendiri untuk ikut serta. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Ahaha. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Selamat kepada Tuan Wang. Selamat, Tuan Wang. Mulai sekarang, saya khawatir status Tuan Wang akan bangkit kembali. Hahaha. Anda adalah Wang Dahai dari keluarga Wang. Itu tepat untuk orang yang Anda temui. Bayar hutangmu. Sesuai perjanjian taruhan, kalian kalah, harus membayar ganti rugi. Bagaimana bisa kalian cepat lupa? Tuan orang terkaya, bukankah Tuan bilang akan memberi kelonggaran waktu 10 tahun kepada keluarga Wang kita? Itu karena aku mempertimbangkan wajah Wang Li dan Nona Wang. Baru aku beri kelonggaran. Kau ini siapa sebenarnya? Dan sekarang keluargamu, keluarga Wang, sudah mengusir Nona Wang. Maka perjanjian kita sebelumnya tidak berlaku lagi. Paman, ini kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. HMPH. Kalian punya waktu 1 bulan untuk melunasi semua hutang. Kakek, orang terkaya itu memang berkata begitu. Aku tidak mengerti. Apa yang bagusnya Wang Lijin itu? Kenapa orang terkaya itu harus memberi muka padanya? Lebih baik kau diam saja. Yang terpenting sekarang adalah membuat Lijin segera kembali. Dengan begitu orang terkaya itu akan terus memberi kita kelonggaran. Baiklah, kalau begitu aku akan meneleponnya. Halo, Wang Lijin, kau di mana? Cepat kembali, belajarlah berbicara seperti manusia. Jangan telepon lagi. Yan, Suming bahkan menutup teleponku. Berikan telepon padaku, aku akan meneleponnya. Halo, Suming? Siapa kau? Apakah aku mengenalmu? Aku kakeknya Li Jing.
Tertawa Li Jing sudah dijodohkan oleh keluarga Chu. Tidak ada keraguan lagi. Aku tidak akan bertele-tele denganmu, katakan pada Li Jing. Sekarang keluarga Wang membutuhkannya. Tapi tenang saja, kali ini aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Benarkah? Kalau begitu, datanglah sendiri untuk mengundangnya. Kakek, anak muda itu terlalu berani. Dia itu siapa sih? Dia bahkan berani menyuruhmu untuk kembali dan meminta maaf. Anak durhaka yang tak tahu diri. Seandainya bukan karenamu, apakah aku tega mempermalukan diriku sendiri dengan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf? Masih bengong ngapain? Cepat, ikut aku. Tuan muda. Oh, cepat sekali. Silakan masuk. Li Jing, kau duduk saja. Kenapa? Suming, kau boleh tidak menghormatiku. Tapi kakek sudah datang. Sikap kalian seperti ini? Lagi pula sudah dinikahi keluarga Chu. Jadi dia orangmu. Bukan orangnya Li Jing. Diam. Li Jing, aku membawa Dahai ke sini. Hanya untuk meminta maaf padamu. Dahai, cepat minta maaf. Li Jing, maafkan aku. Aku tidak seharusnya merebut posisi direkturmu. Li Jing, lihatlah. Laut sudah meminta maaf padamu. Apa gunanya permintaan maafnya? Orang yang merebut posisi direktur utama Li Jin bukanlah dia. Orang yang mengusir Li Jin dari keluarga juga bukan dia. Apa maksudmu, Nona Su? Jangan-jangan kau ingin kakek meminta maaf? Suming, kau terlalu berani. Meskipun kakek meminta maaf kepada wanita murahan ini, apakah dia berani menerima permintaan maaf kakek? Diamlah kau. Tidak ada yang lebih baik dari istriku. Kulihat satu, kupukul satu. Halo, Suming. Saya meminta maaf kepadanya. Guru Beijing, kakek sudah pikun. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, kakek bagaimanapun juga. Kita semua satu keluarga. Aku memaafkanmu. Kamu bagaimana? Bukankah aku baru saja meminta maaf? Hanya meminta maaf saja apa gunanya? Di sini ada teh, minum teh dulu. Lalu setelah itu minta maaf. Kau mendengarkan takdir laut. Li Jing, maafkan aku, silakan minum teh. Aku menerima permintaan maafmu. Ceritakanlah, mengapa kalian tiba-tiba bersikap sopan seperti ini? Posisi yang tepat. Aku sudah berpikir lama. Saya rasa posisi General Manager lebih cocok untuk Li Jing. Saya datang kali ini untuk membawa Li Jing kembali. Untuk kembali menjabat sebagai General Manager. Sayang. Jika kamu bilang dia tidak cocok, pecat saja dia dan usir dari rumah. Sekarang kamu bilang dia cocok, jadi dia cocok begitu saja, Sumei. Kamu sebenarnya mau bagaimana? Ingin meminta Li Jing kembali? Bisa, tapi dengan syarat memberinya 10% saham perusahaan. Kenapa kau tidak? Merampok? Jika kau merasa aku merampok, kalian bisa pergi sekarang juga. Suming. Kau agak keterlaluan. Kedatanganku kali ini dengan niat baik, untuk kembali menjadi direktur utama. Niat baik. Dari mana aku mendengar bahwa orang terkaya menyuruhmu untuk mengembalikan uang ganti rugi dalam waktu 1 bulan? Jadi kalian datang untuk mencariku? Lagi pula, bagaimana kamu tahu? Jadi kau sengaja mempermainkanku, karena kau yakin aku akan menurut? Kalian pantaskah mempermainkanku? Baiklah. Suming, aku setuju dengan apa yang kau katakan. Kakek, diam. Kontrak 10% saham perusahaan Li Jing akan kuberikan padamu besok. Posisi direktur utama tetap akan kau emban. Li Jing masih bengong ngapain? Cepatlah, cepat ucapkan terima kasih pada Ying. Terima kasih, kakek. Baiklah. Mari kita pulang. Jing baik-baik saja. Ah. Istriku, Jing, menjadi direktur utama, dan memegang 10% saham perusahaan. Kita seharusnya merayakannya. Tapi tempat ini terlalu mewah ya. Mewah kenapa?
Anak perempuan kita sekarang bagaimanapun juga sudah menjadi direktur utama. Apakah kau takut tidak mampu makan satu kali saja? Aku mendengar di sini ada ruang VIP Kaisar. Kudengar sangat berkelas. Ruang VIP Kaisar? Kau mimpi? Hahaha. Keluargamu yang miskin ini berani membicarakan ruang VIP Kaisar? Kenapa kamu ada di sini? Liong, kau melakukan apa? Namaku Liong, berani kau panggil begitu? Kau berani memukul ayahku. Keluarga Li kalian sudah hancur. Kau masih berani sesombong ini? Perempuan bodoh. Siapakah aku, Liong? Meskipun keluarga Li kami diblokir, membunuhmu bukanlah hal yang sulit. HMPH. Ayong, perempuan itu siapa? Sayang. Dia adalah Wang Lijing yang sering kuceritakan padamu. Pacarku bilang, dulu kau selalu mengejarnya. Karena tidak mendapatkannya, kau ingin membalas dendam dan menghancurkannya. Lagi pula dia terus mengejar-ngejar saya. Perceraian. Aku memberimu kesempatan lagi. Ulangi lagi apa yang baru saja kau katakan. Sayang. Ini dia Wang Lijing, lelaki itu. Dia mengancamku. Kau tahu siapa aku? Tidak tahu dan aku juga tidak ingin tahu siapa kau. Aku akan memberitahu kalian. Suan adalah tokoh penting dari ibu kota. Keluarga kalian, keluarga Wang, jika dibandingkan dengan keluarga Suan, hanya seperti semut saja. Aku akan memberitahu kalian lagi. Suan adalah pacarku. Tokoh penting di ibu kota. Meskipun dia tokoh penting di ibu kota. Apakah kau boleh seenaknya memukul orang? Cepat minta maaf kepada suamiku. Martabatmu. Bahkan membuat pacarku harus meminta maaf. Berlutut dan mengakui kesalahanmu. Pengakuan kesalahanmu keterlaluan. Meskipun kau orang penting dari ibu kota. Kalian tidak boleh sewenang-wenang seperti ini kan? Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu keadilan. Siapa yang memberimu keberanian? Kau berani menghalangiku. Ku bilang padamu. Aku ini putri keluarga Xiao dari ibu kota. Lepaskan aku, keluarga Xiao. Hanya seorang guru klan rendahan. Anak muda, berani mencemarkan nama baik keluarga Xiao kami. Kau sudah mati. Jangan takut kukatakan padamu. Di dunia ini yang begitu luas, jika ada yang berani menghalangiku, paling banter hanya satu langkah. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Benarkah? Kalau begitu, aku juga tidak takut meskipun ada satu lagi. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan membuatmu hidup tak tenang. Dan mati tak bisa. HMPH, takut, ya? Kau berani memukulku. Suming, kau sudah membuat masalah besar. Kau bahkan berani memukul Nona Xiao. Kau tidak takut Xiao akan meminta pertanggungjawaban? Sekarang, tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Tunggu saja kematianmu. Siapa yang begitu berani di Ningjiang kita? Dan kau siapa? Berani ikut campur urusan kami? Kau tahu pacar saya adalah keluarga Xiao dari ibu kota, kan? Kau adalah Sima Agung Ningjiang. Ya, Sima Agung. Dia adalah Sima Agung. Kau ini kan Sima Agung yang sangat berpengaruh di Ningjiang. Ku tak menyangka bisa bertemu Sima Agung di sini. Keberuntunganku sungguh baik sekali ya. Kenapa bertemu dia dianggap keberuntungan yang baik? Paman Sima Agung. Aku Xiao Suan. Aku tak peduli apapun masalah di antara kalian. Tapi ini bukan tempat kau membuat masalah. Cepat pergi. Itu Paman Dasima. Sumin, kau beruntung, bocah. Kali ini aku akan melepaskanmu. Tunggu dulu, kau ini mau ngapain lagi? Panggil Su Xuan. Setelah Liu bersamamu, apakah dia memang selalu tidak mau bertemu denganmu? Bagaimana kau tahu? Ingin tahu alasannya? Suan, jangan dengarkan omongannya. Aku sebelumnya memang tidak menghubungimu. Itu karena aku menghormatimu. Hormat? Jika aku tidak salah tebak, sebelumnya karena kau terlalu sering berfoya-foya. Itulah sebabnya sekarang kau menderita penyakit tidak mau menikah. Kau tidak bisa menjadi pria normal, bukan? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya memprovokasi dan memecah belah kita. Dulu aku punya bekas luka di wajahku. Cacat. Kalau disembuhkan oleh suamiku, kalian pasti sudah mendengar tentang faktor penyebabnya, bukan? Brengsek, kau berani menipu aku. Maka, biar kau menjadi seorang Kasim sejati saja. Hei, Suan, jangan pergi. Suming, kau bodoh sekali.
Aduh, selama hidupku, ini pertama kalinya aku makan di hotel seheboh ini. Ya, uang yang dikeluarkan sungguh sepadan. Orang kampung saja tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Tempat seperti ini juga bisa kau datangi? Song Huan, ternyata kau. Kita kan teman sekelas. Bisakah kau berbicara sedikit lebih sopan? Sopan? Orang seperti apa yang pergi ke tempat seperti apa? Tidak punya sedikit pun kesadaran diri, bukankah itu seperti orang kampung yang masuk kota lalu menunggu untuk ditertawakan? Siapa yang orang kampung masuk kota? Meskipun Ningxi yang besar, tidak ada tempat yang belum pernah kukunjungi. Haha, ya. Kalau begitu, coba ceritakan, ruang pribadi apa yang kau pesan di sini untuk makan? Totalnya 3.220.000. Setelah diskon, 3 juta. 3 juta. Kenapa aku harus memberitahumu? Lalu aku bertanya padamu. Paket apa yang kamu pesan? Suamiku adalah anggota Diamond di sini. Tentu saja yang kami pesan adalah Diamond Box. Konsumsi minimumnya 20.000 ke atas. Kalau tidak salah perkiraanku, kamu bahkan belum pernah melihat seperti apa Diamond Box, kan? Siapa yang belum pernah melihat? Apa yang hebatnya Diamond Box? Aku beritahu kamu ya, kita memesan di Kaisar Pavilion. Sayang, jangan bicara sembarangan. Ibu tadi bicara sangat keras. Tidak menghiraukannya saja tidak apa-apa. Kaisar Pavilion. Kaisar Pavilion itu tempat seperti apa? Di Guaningjiao, yang berhak masuk Kaisar Pavilion tidak lebih dari 20 orang. Ada untungnya kamu sesumbar seperti ini padaku? Ah, Kaisar-Kaisar G. Benar-benar sehebat itu ya? Tentu saja. Ayahku selalu bermimpi untuk makan di Kaisar. Kaisar G. Itu hanya mimpi saja. Bagaimana? Tidak bisa berkata-kata lagi, ya, tante miskin. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu dengan ibuku? Dia yang mulai membual. Apa? Kamu ingin aku diam? Coba saja. Kau beli seluruh istana kaisar, baru aku lihat. Istana kaisar itu hebat, ya. Kalau istana kaisar saja nggak hebat, lalu apa yang masih hebat? Dengarkan baik-baik. Kamu ini orang desa. Seumur hidupku tidak akan pernah bisa masuk ke kaisar. Ada apa sih? Manajer, ketemu teman lama. Ngobrol sebentar. Tidak menyangka malah mengganggu Bapak. CK. Tuan Su, datang ke hotel kami kok tidak memberitahu sebelumnya? Saya ingin sekali melayani Bapak. Cepat, jangan berdiri terus. Cepat, silakan ke ruang VIP Kaisar. Manajer, ruang VIP Kaisar hari ini ada tamu penting. Tamu penting apa yang lebih penting dari Tuan Su? Suruh mereka keluar. Ah, manajer. Anda tidak bercanda, kan? Hanya orang desa itu. Orang kampung sepertimu saja pantas jadi tukang sapu sepatu untuk Tuan Su. Silakan keluar. Saya datang untuk berbelanja. Dengan alasan apa kau mengusirku? Kau sudah masuk daftar hitam hotel kami. Silakan keluar. Pak manajer, ini menantu saya. Apakah Anda salah orang? Nyonya Wang bercanda. Tuan Su tidak mengenalinya. Jangan berdiri terus. Cepat, ayo kita ke Kaisar Pavilion. Manajer, tunggu sebentar ya. Song Xuan, kita kan teman sekelas dulu. Kalau aku bisa makan di Kaisar Pavilion, pasti aku tidak akan makan sendiri. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke sana untuk melihat-lihat? Kita lihat saja nanti. Hahaha. Silakan, Tuan Su. Sungguh dinanti-nantikan. Haha. Tuan Su, saya akan pergi mengatur hidangannya dulu. Tuan Lin, Tuan Su beserta keluarganya sedang makan di hotel. Pastikan untuk melayani Tuan Su dan keluarganya dengan baik. Tunggu sebentar. Kalau nanti Tuan Kota ingin membayar, ingat untuk menerima uangnya ya. Tuan Kota meminta kita untuk bersikap rendah hati. Jangan sampai identitasnya terungkap. Mengerti? Suamiku. Ada apa sebenarnya? Mengapa manajer itu bersikap sangat sopan padamu? Manajer itu adalah teman seperjuanganku. Dia melihatku diintimidasi. Jadi dia sengaja berpura-pura seperti itu. Jadi begitu ya? Kukira kau adalah tokoh besar yang tersembunyi. Tadi benar-benar membuatku takut. Sia-sia kita senang. Hahaha. Rasanya enak sekali. Enak. Sayang. Aku tadi lihat di menu. Tidak ada harganya. Pasti hidangan ini harganya tidak murah ya. Berapa harga makanan ini? Aku tidak begitu tahu.
Kabarnya anggur ini harganya 88 juta per botol. Apa? 88 juta per botol? Kalau begitu, makan malam kita hari ini harganya pasti 2-3 juta. Hai, aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan lihat aku. Aku juga tidak punya uang. Suming. Bukankah kau punya lukisan asli Tang Yan? Tentu saja kau juga tidak kekurangan uang. Hari ini kau yang traktir ya? Ayo, ayah. Sayang, apakah kamu sudah membawa kartu yang kuberi padamu? Sudah dibawa? Apakah di dalam kotak itu benar-benar ada uang? Bagaimana kalau kita coba gesek? Halo, Diwan pembayarannya sebentar lagi ya. Totalnya 3.220.000. Setelah diskon, 3 juta. 3 juta? Kok mahal sekali? Anda memesan 3 botol anggur merah. Dan ada pesanan lainnya. 2 botol anggur merah itu belum kami buka. Silakan dikembalikan. Maaf ya, tidak akan dikembalikan ya. Silakan gesek semuanya. Sebentar lagi. Halo, masih kurang 2.870.000. Coba kartu ini. Transaksi kartu berhasil. Nona, kartu Anda sudah berhasil digesek. Silakan tanda tangan di sini. Berhasil, kartu ini berisi 3 juta. Nona, apakah Anda ingin mengecek saldo? Mesin EDC kami bisa digunakan untuk mengecek saldo. Baiklah, cek saja. Ada apa, sudah selesai membayar. Baik. Baiklah. Sudah membayar. Kalau begitu kami pergi. Ya, ambilkan ya. Ayah. Aku pergi dulu. Ini. Suami. Bisakah kau memberitahuku mengapa kartu ini memiliki uang sebanyak 10 miliar? Ini akan kujelaskan kepadamu saat waktunya tepat. Ayo pergi. Rapat keluarga kakek. Perkara sebesar ini, Wang Lijing sebagai manajer umum, bahkan terlambat. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Baiklah, kita tidak perlu menunggunya. Baiklah, mari kita rapat. Aku mendapat kabar bahwa Dasima akan segera mengadakan sebuah pesta. Di pesta itu, Dasima akan memilih satu keluarga untuk menjadi mitra kerjanya. Nah, coba kalian pikirkan, keluarga kita, keluarga Wang, apa yang bisa kita lakukan agar Dasima memilih keluarga kita? Kakek? Apakah itu Dasima, tokoh besar yang sangat berpengaruh itu? Selain dia, siapa lagi yang bisa disebut sebagai Dasima? Astaga! Dasima akan memilih mitra. Ayah, jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, keluarga kita pasti akan menjadi keluarga terkemuka di Ningjiang. Benar sekali. Alasan saya mengumpulkan kalian semua adalah untuk membicarakan dan melihat siapa yang paling tepat untuk dikirim untuk bertemu Yan. Perkara sebesar ini, pasti banyak keluarga yang akan berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan Dasima, kan? Tentu saja. Sejauh yang saya tahu, para kepala keluarga dari 3 keluarga besar Ningjiang sudah mempersiapkan hadiah yang sangat berharga untuk mengunjungi jenderal besar dan meminta undangan pesta. Jika begitu, maka kakek harus pergi sendiri agar ada kesempatan. Kau sebagai cucu tertua keluarga, ini adalah tanggung jawabmu. Jangan, kakek. Bagaimana kalau begini? Kakek suruh Fang saja. Kenapa aku yang harus pergi? Bukannya aku bukan direktur utama perusahaan? Ya, direktur utamanya adalah Wang Lijing. Kakek, serahkan saja masalah ini padanya. Suruh dia menyelesaikannya. Kalau tidak bisa menyelesaikannya, berarti kemampuannya kurang. Pecat saja dia. Baiklah, lakukan saja seperti itu.
Kakek tiba-tiba mengadakan rapat keluarga. Ada apa ya? Memang ada urusan penting. Hai, Laut, ceritakan padaku pelan-pelan. Huang Lixin, sebagai direktur utama perusahaan, kau memiliki 10% saham perusahaan. Masa depan perusahaan sepenuhnya bergantung di pundakmu. Wang Dahai, katakan saja apa yang terjadi. Kabar bahwa Dasima akan mengadakan jamuan untuk memilih mitra bisnis. Kau tahu? Aku juga baru mendengarnya, HMPH. Informasi yang cukup cepat. Sekarang keluarga Wang mengutusmu sebagai perwakilan untuk mewujudkan hal ini. Aku mempercayakannya kepada kamu. Jika kau tidak bisa menyelesaikan ini, bukan hanya tidak bisa memuaskan semua orang, tapi juga membuktikan kau tidak mampu, maka jabatan General Manager sebaiknya kau tinggalkan saja. Aku menjadi General Manager perusahaan ini bukan karena penunjukanmu. Kau tidak berhak memutuskan hal ini. Itu juga keinginanku, kakek Nasma. Undangan pesta itu sulit didapatkan. Ini aku tahu. Makanya aku kirim kamu. Kakek, kau menjadikan aku sebagai direktur utama perusahaan. Apakah ini tidak membuatmu senang? Kau berani sekali. Wang Lijin, bagaimana kau berbicara dengan kakekmu? Tidak sopan sekali. Kakek sangat tidak menghormati Anda. Saya sarankan Anda mencabut jabatannya sebagai General Manager sekarang juga. Kakek, Li Jing, saya akan mengurus ini untuknya. Suami, bukankah hanya undangan saja? Tidak sesulit itu. Tapi, sayang, percayalah padaku. Aku punya cara. Baiklah, ini janji kau sendiri. Kau si orang tidak berguna. Kami tidak memaksamu. Ya, jika kau tidak bisa menyelesaikannya, mundur saja dari pekerjaanmu. Ah, King Niang. Aku selalu percaya kau mampu. Pergi dan dapatkan undangannya kembali. Ayo pergi. Biasanya kau berbohong tidak apa-apa. Tapi hari ini masalah besar. Kau sudah menyetujuinya. Mau bagaimana denganku? Sayang, aku sudah baik-baik saja, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengarkanmu bicara. HMPH, angin apa yang berhembus hari ini? Penguasa Dragon City yang terhormat tidak menemani istrinya di rumah. Justru punya waktu luang untuk meneleponku. Bukankah posisi penguasa Dragon City itu tidak pernah kau rebut dariku? Sampai menikah selama ini. Benar, aku memang orang yang picik seperti ini. Jika saat itu aku membiarkanmu menang, sengaja menyerahkan posisi pemimpin kota kepadamu, apakah menurutmu kau akan melakukannya lebih baik dariku? Ah, kenapa ada Sima? Kenapa juga ada Suming? Katakanlah, kenapa kau tiba-tiba meneleponku? Apakah ada sesuatu yang kau minta dariku? Aku perlu meminta bantuan orang lain. Kau tidak bisa sedikit lebih rendah hati? Tuan Kota Naga, mengapa harus rendah hati? Wang Jia ingin istriku bekerja sama denganmu. Tolong kirimkan undangan untuk kerja sama. Baiklah, tapi kau harus menjanjikan satu hal padaku. Jangan tawar-menawar denganku. Saat itu kau terluka parah, bukankah aku yang menyelamatkanmu? Satu sama lain. Kebaikanmu dalam peristiwa itu akan kubalas. Kalau tidak memenuhi permintaanmu. Apa itu? Katakan saja, aku belum memikirkannya. Tapi tenang saja. Aku tidak akan menyulitkanmu. Baiklah, kesepakatannya. Halo, Ahao. Tolong atur. Beli pusat perbelanjaan Daguoji. Baik, Tuan Su. Saya akan mengaturnya sekarang. Sayang, kita turun mobil yuk. Kita cari ayah. Dia mau ngapain pulang? Beritahu kakek, undangan akan segera dikirim. Ah, benarkah? Sayang, kapan aku pernah membohongimu? Sayang, kamu hebat sekali. Haha, kali ini Wang Lijian benar-benar kalah. Tunggu aku sampai aku kembali menjadi manajer umum. Dia harus benar-benar diajari pelajaran. Kau mau mengajari siapa pelajaran? Mau mengajari siapa urusanmu? Kalian kembali lagi untuk apa? Kakek, kami di sini untuk memberitahumu. Suming sudah meminta bantuan beberapa koneksi. Undangan akan segera dikirim. Sungguh? Benar sekali. Akhirnya sedikit berguna juga. Ahahaha.
Sayang, sudah menemukan solusinya. Polisi dari Divisi Besar Sima bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Tapi aku sudah meminta bantuan seseorang untuk mengurusnya. Katanya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya untuk kita. Kalau kita bisa mendapatkan undangannya, maka posisiku di keluarga Wang pasti akan lebih tinggi. Semoga saja. Apakah kalian keluarga Wang? Ya. Ini undangan pesta besar Sima. Saya mengantarkannya untuk kalian. Ini undangan yang dikirim untuk keluarga kami. Keluarga Wang mendapatkan menantu laki-laki yang hebat. Undangan ini dia yang minta untuk kalian. Sayang, ayo kita masuk. Ayo. Kakek. Kakek. Dasima mengirim orang untuk mengantarkan undangan ke rumah kita. Undangan apa? Sudah sampai? Bagus sekali. Benar-benar hebat. Sangat bagus. Sangat bagus. Hahaha, Suming, meskipun aku selalu meremehkanmu, tetapi dalam hal ini kau melakukannya dengan sangat baik, sangat bagus, kakek. Hahaha, kenapa kau memuji Suming, si orang tidak berguna itu? Suming bilang dia meminta seseorang untuk mendapatkan undangannya. Akan segera diantar ke rumah, bukan? Bagaimana mungkin dia? Undangan ini didapatkan Song Fei secara tiba-tiba dengan susah payah. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Undangannya memang kuminta. Tadi Xiao Sima bahkan memujiku. Dia bilang aku menantu yang baik untuk keluarga Wang. Baiklah, kau bajingan. Berani sekali mempermainkan kakek ini. Hampeha. Aktingnya gagal, ya? Kali ini kita lihat saja bagaimana kalian akan berbuat. Kakek Suming dan Wang Lijing mempermainkan kita semua. Kali ini kita harus menghukum mereka dengan setimpal. Wang Lijing berani berkolusi dengan orang luar untuk menipu kita. Kali ini aku tidak akan memaafkan kalian. Sekarang saya umumkan untuk menarik kembali semua saham perusahaan Wang Lijing dan mencabut semua jabatannya. Suyan. Suamiku, katakan sesuatu. Mendengus. Istri. Kamu masih belum mengerti. Orang tua itu tidak pernah menginginkan Anda menjadi manajer umum sejak awal. Aku bahkan tak berniat memberimu saham. Meskipun hari ini kau tak mau pulang, suatu hari nanti dia akan tetap mencari cara untuk pulang. Kepada kalian, aku hanya punya satu kalimat. Tanpa jinjing. Kalian bahkan tak bisa masuk gerbang pesta. Pergilah. Jangan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Wang lagi. Apa ini? Sayang, kita tidak punya undangan, kita benar-benar bisa masuk? Siapa bilang tidak punya undangan tidak bisa masuk? Wah, besar sekali mulutnya. Hanya saja kau ini sampah, benar-benar lucu sekali. Siapa sebenarnya orang besar Sima ini? Tanpa undangan ingin ikut acaranya? Tidak tahu diri sekali, istriku. Ngomong banyak sama orang kampung seperti ini, apa gunanya? Menurunkan martabat kita. Kakak ipar, aku tidak peduli dengan ucapanmu itu. Meskipun pria ini orang kampung, tapi istrinya bukan. Istrinya adalah mantan general manager perusahaan kita. Hahaha. Wang Lijin, kamu juga bermarga Wang? Kamu keluarga Wang kita. Asal kau berlutut dan meminta maaf kepada kami semua. Lalu tampar orang sampah ini 2 kali. Kemudian setelah itu, cerai dengannya, lalu kami akan membawamu ke pesta. Bagaimana? Ya, aku juga bisa membiarkanmu kembali bekerja di perusahaan. Meskipun kau tidak akan menjadi manajer umum lagi. Tapi membersihkan toilet dan sebagainya juga tidak buruk, kan? Hahaha. Kalian mimpi. Jangan keterlaluan. Kurasa kalian memang sedang mencari masalah. Kau orang barbar yang kasar. Jangan-jangan kalian ingin berkelahi di wilayah kekuasaan Dasima? Ya. Tidak bisa. Sombong sekali. Betapa beruntungnya kita bertemu lagi. Ya, sungguh kebetulan. Aku belum sempat menyelesaikan perhitungan dengan kalian saat itu. Nona ini telah membutakan mata kalian. Beliau adalah Xiao Xuan, dari keluarga Xiao di ibu kota. Nona Xiao. Jadi beliau adalah Nona Xiao dari ibu kota. Senang bertemu dengan Anda, senang bertemu dengan Anda. Selamat pagi, Nona Xiao. Senang bertemu denganmu. Apa hubunganmu dengan keluarga ini? Nona Xiao bercanda. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Haha. Begini,
Nona Xiao, keluarga ini sudah kuusir dari keluarga kami. Sekarang dia tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Haha, Wang Liqing. Aku ulangi sekali lagi. Jangan pernah masuk ke rumah keluarga Wang lagi. Kau mengerti? Kakek, jangan panggil aku kakek. Aku bukan kakekmu. Ayah, bagaimana kamu bisa memperlakukan Li Jing seperti ini? Namaku Wang, kau tidak berhak bicara. Ayah, beri aku sedikit muka, ya. Kau sudah dikeluarkan dari keluarga. Sayang, jangan sedih. Ini tidak sepadan. Keluarga Su, karena tidak ada yang membela kalian, maka terima saja. Bunuh dia untukku. Hentikan. Tuan Besar Sima mengadakan pesta di sini hari ini. Siapa yang membuat keributan? Jika aku tidak salah, Anda adalah Tuan Muda Sima, ya? Halo, saya Xiao Suan dari keluarga Xiao di ibu kota. Oh, ternyata Nona Xiao. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Xiao Sima. Tolong bela saya. Barusan ada orang brengsek yang menganiaya saya. Siapa yang berani sekali? Dia. Tuan Susu. Kau tadi bilang siapa yang brengsek? Dia, dan juga perempuan jalan itu. Berani membuat masalah di wilayah kekuasaan Dasima. Siapa yang memberimu keberanian? Kau berani memukul. Aku ini orang dari keluarga Xiao di ibu kota. Keluarga Xiao? Lalu bagaimana? Meskipun ayahmu ada di sini hari ini, ia pun tidak bisa bertindak semena-mena. Kau bukan Dasima. Sombong sekali. Aku ingin bertemu Dasima. Dasima itu orang yang bisa kau temui sesuka hatimu. Bawa orang-orangmu. Pergilah. Baiklah, aku pergi. Kau tunggu saja. Berani sekali mengancamku. Nona Xiao, jangan pergi. Nona Xiao. Kedua orang itu benar-benar beruntung. Kali ini kita kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Tidak tahu apakah akan ada kesempatan lagi di masa depan. Sudahlah. Mari kita masuk. Ayo pergi. Ini adalah undangan dari keluarga Wang kami. Tuan Wang, silakan masuk. Tunggu sebentar, Apakah Anda memiliki pertanyaan? Pak, undangan Anda palsu. Anda tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana ini mungkin? Itu jelas undangan yang dikirim oleh seseorang dari rumahmu. Bagaimana mungkin itu palsu? Apakah Tuan salah? Saya bilang palsu ya palsu. Apakah kau mau aku mengulanginya? Kakek Afang. Kami tidak berbohong. Orang yang mengantarkan undangan kepada kami adalah dia, Tuan Muda Xiao Sima. Waktu itu dia juga memuji ayahku. Katanya keluarga Wang kita mendapatkan menantu yang baik. Ya, kakek, benar sekali. Sekumpulan orang bodoh. Apa keluarga Wang kalian hanya punya satu menantu? Maksud orang dewasa itu adalah keluarga Wangku masih punya satu menantu lagi. Tapi dia tidak berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh yang kalian bicarakan itu. Namamu siapa sih? Sekumpulan orang yang buta. Undangan ini untuk Tuan Su. Undangan apa? Untuk Suming. Ada apa dengan Afang? Kakek, mungkin kita salah. Maaf ya. Baiklah, bolehkah kita masuk? Tentu saja. Tuan Su, silakan masuk. Ayo. Tunggu sebentar. Jingjing, sayang. Aku kakekmu. Bisakah kau membawaku masuk juga? Sekarang kau tahu bahwa kau adalah kakek. Saat kau mengusir putriku dari keluarga dulu. Bagaimana dengan sikapmu yang tak bisa dibantah itu? Aku sudah pikun. Semua salahku. Salahku. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Kita bisa memaafkan. Tetapi apakah kau boleh masuk atau tidak? Itu bukan keputusan kami. Suming. Demi Jingjing. Jika kau ingin masuk, kau harus meminta maaf dan bersujud kepada kami terlebih dahulu. Lalu aku harus bercerai dengan Li Jing. Dan Li Jing harus memukulku. Maka sekarang kalian minta maaf kepada kami. Biar Wang Fangfang menampar Song Fei 2 kali. Baru aku akan membiarkan kalian masuk. Suming, jangan terlalu berani. Kalau tidak mau masuk, ya sudah. Kakek, jangan setuju dengan mereka. Tidak apa-apa kalau kita diam saja. Sumin. Aku janji padamu. Aku meminta maaf kepada kalian.
Maaf, Hom. Ahai. Cepat minta maaf. Suming. Maaf. Suming. Maaf. Maaf. Tamparan. Suami. Maafkan aku ya. Seperti ini, bisakah dia menerimanya? Masuklah. HMPH. Suami, jangan khawatir. Aku pasti akan membalasnya. Dia berani mempermalukan keluarga Wang kita. Suatu hari nanti aku akan membuatnya menyesal. Jangan banyak bicara. Ingin membalas dendam. Harus lebih tenang. Ingin ayah mendapatkan kerja sama itu. Oke? Apakah kau menantikan pesta selanjutnya? Ya, Tuan Besar Sima. Oh, bukankah ini dokter kecil Xiang Yuan? Kau, dokter brengsek, tidak mengobati orang di desa. Datang ke sini untuk apa? Aku datang untuk mengobati lelaki tua yang hampir mati itu. Siapa yang akan mati di sini? Kaulah yang akan mati. Aku tidak akan mati. Kakek, kau mendengarnya. Sumian dan Dasima sepertinya musuh bebuyutan. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Dia pasti akan mati. HM. Kenapa kau menatapku seperti itu? Akan kuberitahu kau, karena Suming bermasalah dengan Dasima. Maka keluarga Wang kami tidak ingin sedikit pun berhubungan atau terkait denganmu. Kakek. Sudah kau dengar? Dasima sudah mencapai kesepakatan dengan pusat perbelanjaan Daguoji. Benar? Ya, hari ini hanya formalitas saja. Ternyata Tuan Sima sudah lama memiliki mitra kerja. Bekerja sama dengan pusat perbelanjaan Daguoji. Kudengar beberapa waktu lalu diakuisisi. Kalau begitu cepatlah. Berapapun harganya. Beli beberapa toko lagi. Karena tidak bisa makan daging. Keluarga Wang kita juga harus minum sup. Kakek, tidak usah khawatir. Suamiku kenal manajer umum dari pusat perbelanjaan internasional besar. Benarkah? Benar, kakek. Bagaimana saya berani menipu Anda? Aduh, kita tidak boleh memilih orang-orang tertentu. Mereka tidak punya kemampuan, tapi berlaga seperti serigala besar. Sayang, siapkan dirimu. Siapkan apa? Baiklah. Hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Kami telah mencapai kesepakatan dengan pusat perbelanjaan Daguoji. Semoga kalian semua akan terus mendukung di masa mendatang. Tuan Wang, saya minum untuk Anda. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo, jam kecil. Ayo, orang tua. Kenapa dia? Ini tidak mungkin. Aku juga tidak percaya. Kapan Wang Lijing menjadi ketua Dewan Direksi Pusat Perbelanjaan Internasional Raya? Diam semua. Kau ini. Sayang, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Kau harus menjelaskannya padaku. Bagaimana sebenarnya kerjasama Pusat Perbelanjaan Internasional Raya dan Dasima? Ini, jangan bohongi aku. Cepat katakan. Baiklah. Sebenarnya, semua ini memang ada hubungannya denganku. Hanya saja, identitas saya saat ini tidak terlalu nyaman untuk diungkapkan. Demi keselamatanmu, untuk saat ini aku belum bisa memberitahumu. Baiklah. Asalkan kau tidak membohongiku. Tenang saja, aku sama sekali tidak akan membohongimu. Kakakku sudah menemukannya. Sosok di balik layar yang disebutkan Ren Qianqiu ada hubungannya dengan Kim Jong dan kakak Xiao. Mereka baik-baik saja. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sayang, untuk apa kita kembali? Ayahku yang memaksaku datang ke sini. Mari kita masuk dulu dan lihat. Baik.
Cucu kesayangan, duduklah di samping kakek. Ah, Li Jing, selama kamu bisa kembali dengan nilai ujian yang bagus kali ini, posisi direktur utama adalah milikmu. Kakek berjanji padamu, dan sama sekali tidak akan mengingkari janji. Posisi direktur utama kerajaan kecil milik kakek, mungkin tidak sesuai dengan status Jinjing sekarang. Lalu, apa permintaanmu? Selama kakek mampu memenuhinya, pasti akan kupenuhi. Kalau begitu, lepaskan juga posisimu. Kakek yang arogan. Mereka terlalu arogan. Mereka ingin merebut kekuasaanmu. Kau tidak setuju. Kita pergi sekarang. Tunggu sebentar, kakek. Kau tidak boleh menyerahkan posisi itu kepada mereka. Diam. Li Jing sekarang adalah ketua Dewan Direksi Pusat Perbelanjaan Internasional Besar. Dia juga mitra besar Sima. Keluarga kerajaan pasti akan makmur di bawah kendalinya. Kakek sudah tua. Sudah waktunya menikmati masa pensiun. Tuan, sebelum Anda pensiun, ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan. Satu hal terakhir. Baik. Wang Dahai dan Wang Fangfang bisa mempertahankan saham perusahaan, tapi harus memecat kamu dari perusahaan. Baik, akan diantar sampai rumah. Seandainya bukan karena kamu, aku sekarang masih pincang. Wajahnya masih ada bekas luka, dan akan dipaksa kakek untuk menikah dengan Xiao Gao atau orang lain. Kau adalah istriku. Aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup.